Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan share ke kalian pengguna HP Xiaomi, yaitu cara untuk relock bootloader di semua HP Xiaomi, Redmi, Poco ya, tanpa PC. Jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi Termux dan sudah ada API Termuxnya. Ini developernya. Untuk aplikasi Termuxnya ini khusus ya. Jadi kalian bisa download, nanti linknya ada di deskripsi video. Jadi ini adalah lock bootloader ya, relock bootloader semua HP Xiaomi yang sudah UBL tentunya ya. HP Xiaomi yang sudah UBL mau kalian lock lagi UBL-nya, jadi bisa pakai cara ini tanpa PC, sekali lagi tanpa PC ya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip ya, karena kalau skip biasanya kalian akan kelewatan untuk trik-triknya ya, supaya kalian bisa sukses untuk relock bootloader tanpa PC ini. Jadi untuk download Termuxnya ini linknya cek di deskripsi video atau di kolom komentar ya. Langsung saja lah ya, kalian install Termuxnya. Ini ada Termux dan Termux API. Termux dan Termux API. Ini Termuxnya kalian download. Ini ada beberapa aset ini ya. Yang paling atas kalian cek di yang latest ini, kemudian yang paling atas ya. Biasanya yang terbaru. Kalian download yang paling atas aja lah ya, paling atas untuk Termuxnya. Kemudian Termux API-nya juga sama ini Termux API-nya yang latest. Kalian download yang APK ya buat diinstal. Oke, saya anggap kalian sudah download, kemudian kalian install saja langsung Termuxnya dan Termux API. Kalau misalkan proses instalasinya keblokir, silakan install anyway. Kalau keblokir di Play Protect-nya, silakan Play Protect-nya kalian disable atau kalian matikan terlebih dahulu ya. Play Protect, Google Play Protect, kalian matikan dulu untuk bisa menginstal Termux dan Termux API ini. Setelah kalian download install Termux aplikasinya ini, kalian bisa download juga untuk ROM Fastboot. ROM Fastboot bisa kalian cek, linknya ada di deskripsi video ya, terserah ya. Kalian sesuaikan saja HP kalian apa. Misalkan di sini saya akan mau relock Poco X3 NFC ini, jadi saya pilih yang Poco X3 NFC. Nah ini ya, Poco X3 NFC. Nah kalian relocknya itu kalau bisa ya, kalau HP kalian semula pakai ROM Indonesia ya, relocknya ke ROM Indonesia ya. Kalau awalnya pakai ROM global, relocknya lebih baik ke ROM global sama dengan ROM yang ROM bawaan. Ini saya locknya ke ini Indonesia, cari yang Indonesia ini ya, Indonesia stable. Ini klik yang history. Nah kalian bisa pilih ini di expand seperti ini ya. Download yang Fastboot, pilih yang Fastboot ROM ya, terserah mau versi berapa. Kalau adanya HyperOS, silakan kalian pilih HyperOS yang versi berapa. Kalau adanya cuma MIUI, ini X3 NFC ini kan nggak dapat HyperOS ya, relocknya ya di MIUI. Terserah mau di versi 13, versi 14, terserah. Pokoknya download yang Fastboot ROM. Dan sekali lagi ini download di sini ini lemot ya. Untuk triknya biar bisa cepat downloadnya, cek videonya di deskripsi video. Untuk trik download di situs ini biar nggak lemot. Nah ini sudah saya install. Untuk Fastboot ROM-nya biarkan di sini ya, biarkan default, nggak perlu diekstrak segala macam, nggak perlu ya. Oke lanjut. Sekarang kita ini untuk HP-nya ini ya, kalau kalian mau relock kan pastinya HP-nya sudah UBL ya, sudah unlock bootloader ya, mau di relock lagi. Kemudian nanti kalau relock itu wajib reset data, jadi aplikasi atau internal storage-nya pokoknya terhapus semua yang ada di HP yang mau di relock, misalkan di Poco X3 NFC ini. Jadi kalian backup atau kalian amankan dulu untuk data-data pentingnya ya. Kemudian ini untuk beberapa kasus relock bootloader itu kan bisa bikin destroy ya. Saya sarankan ya untuk antisipasi sebelum kejadian yang nggak diinginkan destroy tadi, kalian login Xiaomi account ya. Di sini login Xiaomi account yang dipakai buat UBL kemarin. Diingat-ingat saja. Kalau nggak ingat ya udah nggak usah login, nggak masalah sih ya. Tapi ini takutnya untuk jaga-jaga saja, siapa tahu setelah relock itu destroy. Ini saya sudah login, ini datanya sudah saya amankan semua, jadi siap untuk di relock bootloader. Nanti HP-nya ke reset, wajib reset, nggak bisa kalau nggak reset.
Oke, kemudian nanti untuk relock menghubungkan HP satu ke HP satunya ini kita bisa pakai, kalian bisa pakai ini USB OTG seperti ini. Ini OTG-nya dipasang di HP yang mau di pengganti media PC, pengganti media komputer. OTG-nya dipasang, kemudian pakai USB bawaan HP, USB Type C lah ya. Seperti ini, atau cara kedua kalian bisa pakai USB Type C to Type C, tapi nggak semua USB Type C to Type C itu bisa mendeteksi kedua HP ini. Kadang ada yang nggak bisa terdeteksi, sudah dihubungkan tapi nggak terdeteksi HP-nya, di termuxnya nggak terdeteksi. Jadi kalau di sini saya pakai yang robot yang ukurannya pendek saja, ini 30 cm. Yang robot ini sudah saya buktikan ini bisa terhubung, bisa terkoneksi antara satu HP ke HP lainnya ya. Kalau mau beli, linknya ada di deskripsi video, atau mungkin kalian bisa pakai OTG ini, terserah ya, pilih salah satu ya. Kalau kalian di rumah ada USB Type C to Type C, silahkan dipakai. Kalau bisa ya lanjut, kalau nggak bisa berarti memang kabelnya memang nggak bisa mendeteksi ya. Tadi masih di GitHub-nya tadi ya, GitHub yang download MiTool-nya ini. Jadi setelah kalian buka termux-nya, nanti kalian masukkan prompt seperti ini ya, termux setup storage dulu, kemudian baru ini si URL ini ya. Oke, jadi kalian buka termux-nya terlebih dahulu. Termux ya, yang termux, bukan termux API. Termux-nya kalian buka seperti ini. Ini allow nggak apa-apa. Oke, di sini kalian salin yang ini ya, termux setup storage. Kalian copy, pastekan di sini, paste, kemudian enter. Kalau ada perizinan silakan allow. Oke, lanjut. Perintah kedua adalah yang ini ya, copy saja langsung. Dua perintah saja, pastekan di sini, kemudian enter. Oke, di sini akan menginstal. Progress ada instalasi. Tunggu sampai 100% ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian persenannya stuck, misalkan kalau di saya ini biasanya di 61% ini stuck ya, nggak bisa jalan-jalan lagi. Kalian pastikan lagi yang komen si URL ini ya, pastikan lagi seperti ini, paste. Kalau misalkan nggak jalan ya, tapi kalau jalan bisa 100% ya lanjut saja. Kalau misalkan stuck, misalkan di 61% ini, kalian pastikan lagi yang komen kedua tadi, kemudian enter lagi. Biasanya setelah ini bisa sampai 100%. Oke, sudah selesai. Tinggal kalian masukkan ini perintah MiTool ini ya, saya petunjuk MiTool, kemudian enter. Oke, nah di sini fitur-fiturnya ada 6 ya. Bisa unlock bootloader, bisa flash fast boot ROM, flash zip with side load, dan lain-lain ini ya. Pilih yang kalau mau relock bootloader ya kalian pilih yang flash fast boot ROM nomor 2 ya. Nomor 2, ketik 2, kemudian enter. Jadi sini akan terdeteksi fast boot ROM-nya. Kalau di internal storage kalian ada mungkin 2 fast boot ROM, akan terdeteksi di sini. Silakan dipilih yang mana ROM yang mana yang mau kalian install ya, yang mau kalian gunakan buat relock bootloader. Misalkan di sini ya, saya nomor 1 yang mau saya pakai. Jadi di sini ketik 1 seperti ini, kemudian enter. Nah, ini akan ada proses dekompres seperti ini ya. Kayak proses ekstrak lah. Jadi kalau kalian download fast boot ROM-nya nggak perlu diekstrak di awal, ini akan mengekstrak di termuxnya seperti ini. Tunggu sampai selesai ini ya, 96%. Oke, sudah selesai. Jadi di sini ada pilihan ya, 3 pilihan ya sekarang ya. Ada nomor 1 lock bootloader flash, kemudian lock bootloader yang kedua flash without locking bootloader, yang ketiga flash accept data storage. Yang ketiga ini abaikan saja, yang dipakai itu yang lock bootloader ataupun yang without locking bootloader. Nah, kalau kalian pertama kali nge-flash, saya sarankan ya kalian pilihnya yang nomor 2 terlebih dahulu. Flashing biasa, tapi masih tetap unlock bootloader flashing biasa ya. Flashing clean flash, reset HP, nanti tetap UBL, masih tetap UBL. Kemudian kalau sukses, kalian bisa setting masuk ke home screen, bisa sukses, kalian baru lakukan flashing ulang ya, tapi tetap dikasih jeda, misalkan kasih jeda 1 jam 2 jam gitu ya, soalnya kalau habis flashing itu biasanya kan panas HP-nya. Jadi yang saya sarankan seperti itu ya. Jadi coba yang 2 dulu, kalau sukses nggak sampai destroy, kalian lanjut lock bootloader yang nomor 1 ya, ulangi dari awal lagi, kemudian lanjut ya pilih yang 1
Jadi flashingnya 2 kali, itu yang saya sarankan ya. Tapi kalau kalian mau langsung ya silakan ya. Dan ini kebetulan kemarin sudah saya flashing, yang nomor 2 ini ya sudah flash tapi masih tetap WL. Nah sekarang saya lanjutkan untuk melakukan lock bootloader ya. Oke, jadi ini di sini saya akan pilih nomor 1. Tapi sebelum pilih nomor 1, kalian hubungkan dulu HP-nya ya. 2 HP ini kalian hubungkan. Sekali lagi terserah mau pakai OTG atau mau pakai kabel Type-C to Type-C ini, terserah. Kalau Type-C to Type-C ada di rumah silahkan pakai, tapi kalau nggak terdeteksi ya udah pakai kabel yang lain atau pakai OTG gitu aja ya. Jadi ini Poco X NFC ini mungkin belum saya tunjukkan tadi ya. Ini kan di MIUI 14. MIUI 14.0.2.0 ini ya. Jadi akan saya ke relock bootloader di ROM ini juga, ROM yang sama tapi sekaligus saya relock bootloader. Matikan dulu, reboot lagi, kemudian sambil ditekan tahan volume bawah, tahan terus sampai masuk ke fast boot mode. Tahan terus sampai masuk ke fast boot mode. Oke, lanjut kalian hubungkan ke HP satunya ini ya, seperti ini ya. Oke, setelah terhubung seperti ini, lanjut saya pilih yang 1 seperti ini, kemudian enter. Oke, ini prosesnya akan berjalan. Ini oke. Oke, di sini kalian tunggu sampai prosesnya selesai ya. Ini mungkin ada beberapa yang mungkin kalian mengira ini stuck, misal stuck di boot, ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian tetap tunggu saja, yang sabar ya sampai prosesnya selesai. Biasanya kalau prosesnya selesai ini nanti HP-nya akan restart sendiri. Oke. Di proses boot tadi agak lama, kemudian kalian sabar tunggu. Lanjut prosesnya ini, lanjut ya ini ya, seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Karena pernah saya coba relock bootloader ini, posisinya nggak tahu juga sih ya. Pada intinya setelah relock bootloader ini HP-nya yang di lock malah the system has been destroyed. Jadi penyebabnya masih abu-abu. Ada yang bilang karena waktu UBL itu pakai bug ya, bug di Xiaomi Community. Jadi belum disetujui oleh Xiaomi Community, tapi bisa binding account, bisa add account, bisa unlock bootloader. Nah, kalau ada yang mengalami bug seperti itu, nanti kalau di lock lagi akan destroy. Ada juga yang bilang destroy itu akibat dari HP-nya di posisi custom ROM, ada juga, atau HP-nya di posisi masih ada TWRP-nya. Ada yang bilang seperti itu ya. Cuma kalau di saya ini saya belum ketemu pasti penyebabnya ya, kenapa HP bisa destroy setelah di lock bootloader. Jadi ini Poco X NFC saya juga itu kan UBL-nya sudah lama ini. Sudah tahun berapa ya, pokoknya sebelum ada aturan request di Xiaomi Community. Nggak perlu request, dulu nggak perlu request, dulu langsung saja pakai akun Xiaomi, login, binding account langsung bisa ya. Tapi semakin kesini aturan Xiaomi semakin ketat, harus request dulu. Pokoknya nanti kalau proses flashingnya selesai, harusnya HP yang ini, yang di lock atau di flashing ini akan restart sendiri. A few moments later. Ayo, mudah-mudahan aman, mudah-mudahan. Oke, sip. Selesai ya. Ini restart ini. Ini langsung ke reset HP-nya tadi ya. Ya, bener. The system has been destroyed. Oke. Ini berarti bener ya untuk relock bootloader banyak yang mengalami the system has been destroyed seperti ini ya. Jadi penyebabnya belum pasti sih ya. Tapi yang jelas ini HP-nya sudah saya clean flashing ulang, tapi masih tetap WL. TWRP sudah nggak ada, sudah di ROM official salah satu yang bisa
menjadi penyebab ya kemungkinan tadi ya ini UBL-nya nggak resmi lewat Xiaomi Community. Kemungkinan sih ya, tapi ya mungkin ada beberapa pengguna yang walaupun nggak lewat Xiaomi Community tapi dia bisa relock, mungkin ada juga mungkin ya. Ini sudah 2 kali saya relock tanpa PC ya. Hasilnya destroy seperti ini. Jadi menurut kalian destroy seperti ini disebabkan oleh apa ya? Atau mungkin jangan-jangan gara-gara relocknya ini tanpa PC ya, pakai Termux bisa bikin destroy seperti ini ya? Nggak tahu juga. Nanti di next video coba saya akan relock HP ini ya dengan PC ya. Jadi nggak pakai Termux lagi. Siapa tahu Termux ini yang bikin HP-nya malah destroy seperti ini. Jadi untuk cara mengatasinya saya lanjut di video saya yang selanjutnya saja ya, karena ini sudah panjang. Saya akhiri saja untuk video kali ini, sekedar sharing saja buat kalian ya, jadi agar hati-hati lagi yang mau melakukan relock bootloader karena bisa mengalami sistem destroy seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sharing kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sedikit Pastor, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.